ospek yang terjadi di Indonesia bukan kali pertama ini terjadi yang menggunakan kekerasan verbal, tapi juga menggunakan kekerasan secara fisik. Lalu, apa sih arti dan tujuan dari ospek itu sebenarnya? Dan bagaimana sih sistem ospek yang baik dan benar di saat masa pandemi COVID-19 seperti ini maupun tidak saat pandemi? Semua akan kita bahas secara tuntas pada malam hari ini bersama dengan pemateri kita yang sangat cantik pada malam hari ini. Tetapi sebelum itu, saya akan membacakan aturan diskusi pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kajian online akan berlangsung dari pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Peserta diharapkan standby 15 menit sebelumnya. Setiap Zoom account peserta wajib menggunakan profile name atau nama profil yang jelas. Yang ketiga, host admin akan mematikan semua voice peserta dan diharapkan untuk menyalakan kamera peserta. Yang keempat, setiap peserta tidak diperkenankan mengaktifkan voice sebelum dipersilahkan. Yang kelima, semua peserta forum diwajibkan aktif dalam diskusi. Yang keenam, kajian ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan materi, dan sesi kedua adalah tanya jawab antara pemateri dan peserta kajian. Yang ketujuh, saat sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya bisa mengirim pertanyaannya pada kolom Zoom chatting, dan bisa juga menggunakan fitur raise hand. Dan saat dipersilakan moderator, maka peserta dapat mengaktifkan suara pada akunnya. Yang kedelapan, Zoom chatting hanya digunakan untuk menanyakan hal-hal yang dianggap perlu. Yang kesembilan, peserta kajian dimohon untuk mengisi Google Form untuk absen yang telah dibagikan di Zoom chatting. Oke, selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri yang cantik dan kece pada malam hari ini. Oke, nama Andi Faiz Batara Akdar, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, alamat Nusa Tamalan Rea Indah, email faizbatara4@gmail.com, riwayat sekolah SMA Negeri 17 Makassar, organisasi Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin dan media centang biru. Oke, karena saya sudah membaca CV pemateri dan aturan diskusi, maka kita akan memulai sesi yang pertama, yaitu pemateri menjabarkan materinya. Mari kita sambut dan panggilkan. Ini dia pemateri kita pada malam hari ini yang sangat cantik dan kece, yaitu Kak Faiz. Halo Kak Faiz. Iya, halo. Iya, gimana nih kabarnya Kak? Baik. Iya. Oke, untuk mempersingkat waktu, boleh langsung saja Kak. Oke deh, terima kasih banyak Vinsky. Ya, apa namanya? Kayak selamat datang di acara ini, ini dan segala macamnya. Oke, halo teman-teman. Jadi ini apa namanya? Ini bentuknya study club atau apa ini Vinsky? Yang mengadakan ini, kegiatan ini? Organisasi kedaerahan Kak, dari Balikpapan. Iya. Oke deh. Vinsky. Kedengaran jelas di suara aku, Dik? Kedengaran, Kak. Oh iya, sorry ini teman-teman kalau saya enggak terlalu jago logat. Seadanya mau Di. Enggak apa-apa, Kak. Oke. Ya, saya mulai Midi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada teman-teman sekalian. Terima kasih banyak telah mengundang saya di ngobrol-ngobrolnya kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Faiz. Apa tuh yang ribut itu? Oh iya, perkenalkan saya Faiz. Sebelum saya menyampaikan materi saya, teman-teman, saya ingin menekankan ke teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan suatu pengetahuan primer yang datangnya dari Faiz sendiri, tapi pasti sudah ada konsep ini terlebih dahulu datangnya dari orang-orang yang lainnya. Dan hari ini sumber kebenaran itu bukan dari Faiz saja sendiri, tapi saya juga bisa salah,
saya juga mungkin saja nanti ke depannya ada interpretasi yang salah, ada perumusan masalah yang salah. Makanya hari ini kita memang judulnya yang Vinsky kasih itu adalah diskusi, kita ngobrol-ngobrol sama-sama, jadi kita bisa saling melengkapi pengetahuan satu sama lain. Nah, langsung saja kita hari ini itu membahas kaderisasi. Nah, ketika kita membahas persoalan kaderisasi, satu kata yang sering terlintas di benak saya itu adalah manusia, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini bicara tentang bentuk, pembentukan misalnya mau membentuk tanah, mau membentuk kertas dan segala macamnya, karena dia dalam di dalam agenda-agendanya teman-teman itu persoalan yang mudah. Tapi ketika kita membahas persoalan kaderisasi, kita punya tanggung jawab moral yang sangat besar sebagai seseorang yang dikader dan sebagai seseorang pengkader. Kita akan bahas dulu sebagai seseorang yang memiliki kapabilitas sebagai mengkader. Nah, orang yang katanya ini biasa dikategorikan sebagai seseorang yang punya kapabilitas itu mengkader adalah orang yang lebih tua, orang yang sudah melewati masa-masa yang terlebih dahulu dibanding junior-juniornya. Padahal tidak, teman-teman. Definisi daripada seorang pengkader itu tidak hanya mentok di tataran karena kamu yang lebih tua, tidak seperti itu. Karena yang kalian jadikan sebagai tolak ukur adalah sebuah kualitas. Nanti kita lihat apa-apa sebenarnya ini faktor-faktor yang seharusnya dipenuhi untuk menjadikan sebuah kaderisasi ini sebagai suatu bentuk yang ideal. Next. Next. Halo Tiwi. Oke, jadi pertama-tama kita bahas, saya sering ketika membuka diskusi itu membahas dulu etimologi dan terminologinya dari tata bahasanya dan istilahnya. Kenapa saya rasa perlu untuk menyelesaikan dalam tataran ini? Karena jangan sampai pembahasan kita banyak keluar, jangan sampai banyak definisi yang melebar kalau kita tidak membatasi apa itu kaderisasi. Nah, secara etimologi, kaderisasi itu ada kaderisasi itu kita harus sama-sama dulu tahu apa itu kader, apa itu kaderisasi. Kader itu beda, kaderisasi juga beda. Kader itu adalah si subjek, sedangkan kaderisasi di sini yang menjadi titik tekannya adalah sebuah proses. Nah, ketika kita bicara tentang kaderisasi yang menjadi sebuah proses, itu artinya kita menekankan pada sebuah kata kerja. Kalau kata kerja itu artinya kita selalu apa? Kita selalu berkembang, kita selalu dinamis. Jadi misalnya makan, minum itu semua adalah kumpulan daripada kata kerja. Oke, dan diusahakan kita melekatkan kata kerja yang ada di dalam kaderisasi ini sifatnya aktif, bukan pasif. Oke, kembali lagi, kader berasal dari bahasa Yunani, yaitu kadra, yang berarti bingkai. Toh? Nah, secara terminologi, kader adalah subjek yang berada dalam suatu organisasi yang bertugas mewujudkan visi misi organisasi tersebut. Di sini yang menjadi highlight kita bersama adalah visi misi organisasi tersebut. Jadi sebelum kita bicara tentang kaderisasi, kita harus dulu mempertanyakan, membedah, merumuskan tentang visi misi organisasi masing-masing, karena visi misi ini yang menjadi pedoman tentang kaderisasi itu sendiri. Jadi mempertanyakan tentang apakah visi misinya organisasiku ini sudah masih sesuai di konteksnya dengan zaman kah? Apakah visi misinya organisasiku ini memang dia sifatnya jangka panjang kah? Dan yang paling ketiga, hal yang paling fundamental yang seharusnya dijadikan pertanyaan sebelum kita membahas kaderisasi adalah apakah visi misi ini sudah dikenal oleh seluruh anggota organisasi tersebut? Jika anggota organisasi tidak mengenal yang namanya visi misi, berarti kaderisasi kita itu hanya bersifat acara tahunan. Karena kita tidak mampu mentransfer
apa sebenarnya visi misinya nih organisasi, apa sebenarnya ini visi misinya ini tempat tak mau bernaung, toh? Nah, lanjut. Dari pengertian tersebut, kemudian kita dapat memahami pengertian kaderisasi yang merupakan proses. Ini saya bilang tadi, proses. Ada kata kerja yang dilakukan para kader organisasi dalam mewujudkan visi misi organisasi. Kaderisasi yang dilakukan oleh para kader tersebut yang kemudian membingkai gambaran organisasi agar terlihat lebih jelas dan membedakannya dengan bukan gambar ataupun gambar organisasi lainnya. Jadi, kaderisasi itu adalah proses membingkai orang-orang, subjek-subjek yang ada di dalamnya itu menuju visi misinya ke teman-teman untuk menjadi pembeda antara organisasinya teman-teman dengan organisasi-organisasi lain. Antara organisasi teman-teman dari Balikpapan dengan organisasi teman-teman dari Papua, dengan organisasi teman-teman dari Jawa, apa visi misinya dan segala macamnya. Next. Next. Nah, saya di sini, tapi itu tadi secara etimologi dan secara terminologi toh. Tapi kalau saya secara pribadi, definisinya nih Faiz toh, definisinya Faiz adalah saya mengartikan kaderisasi itu sebuah pagar. Saya tidak mengambil mungkin, anunya teman-teman, apa namanya, prosesnya teman-teman, tapi kenapa saya mengambil pagar begini loh, maksudnya, ada ini toh, ada ini, misalnya orang, misalnya saya ambil contoh Tiwi sama Finsky. Tiwi sama Finsky ini orang yang nggak tahu begitu ya, orang yang masih anak SMA, masih nggak tahu dari mana, mau kemana, dari mana, dan segala macamnya. Tiba-tiba dia mau masuk di dalam organisasinya teman-teman di Balikpapan. Nah, sebelum masuk di dalam organisasinya teman-teman di Balikpapan, di situ sebelum masuk, dia harus melewati kaderisasi. Nah, kaderisasi itu yang sebagai pagar. Ada penyaringan sebelum masuk di organisasinya teman-teman. Di kaderisasi itu, teman-teman bisa membentuk si Finsky sama si Tiwi ini mau jadi manusia kayak bagaimana, mau jadi seorang kader yang seperti apa. Dan kaderisasi itu sangat vital untuk membentuk bagaimana orang-orang di luar caranya melihat bagaimana ini organisasi Balikpapan. Karena organisasi Balikpapan tercermin dari terbentuknya si Finsky dan terbentuknya si Tiwi. Gitu loh. Orang bisa menggambarkan, oh ternyata organisasi Balikpapan itu baik ya. Iya, lihat coba kader-kadernya, Tiwi, Finsky bagus, atau oh ternyata organisasi Balikpapan itu tidak bagus karena lihat coba si Finsky. Cara untuk menggambarkan daripada organisasi yang bisa ditangkap secara empiris langsung, secara indera langsung adalah kadernya teman-teman. Maka dari itu pagar itu adalah kaderisasi. Dia sangat bersifat sangat vital untuk menyaring. Nah, tapi kemudian pagar ini, jadi misalnya toh, Finsky sama si Tiwi. Finsky sama si Tiwi ini sudah masuk nih, sudah tersaring nih. Tapi bukan berarti si Finsky sama si Tiwi ini ada terus di dalam hal-hal yang dipagari, tidak. Di sini salah satu patahnya sebuah kaderisasi karena kita terlalu nyaman berada di dalam ini zona nyaman tak sampai lupa kembali kepada tugas tak. Apa itu tugas tak? Pengabdian kepada masyarakat. Terlalu mengagung-agungkan posisi tak sebagai seorang Bang Jago, siap Bang Jago. Yang paling jago ini di dalam organisasi tak. Karena kan biasanya kalau kita sudah merasa paling jago ini di organisasi, malas lagi untuk keluar. Ada di dalam fase stagnan. Tidak ada lagi keinginan tak untuk berkembang. Kita lupa. Makanya salah ini gambarnya, seharusnya pagar terbuka yang saya jadikan bahwa ada pagar, masuk orang di dalam ini ruangan, masuk orang di dalam ini halaman, setelah ada di halaman, dia harus kembali keluar. Dia harus kembali ke asalnya. Apa asalnya itu masyarakat. Dia harus berguna kembali ke masyarakat. Dia harus berdaya lagi di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak boleh menjadi parasit, kutu di dalam sebuah organisasi. Oke, next. Oke, selanjutnya, kenapa kita harus kaderisasi? Kenapa harus ada kaderisasi? Saya rasa tadi itu sedikit sudah terjelaskan di dalam analogi saya tentang sebuah pagar. Tapi secara singkatnya,
kita bisa merumuskannya dalam 2 hal. Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia. Oke, terjelaskan di tadi. Yang kedua adalah usia dan kualitas organisasi. Jadi sebenarnya proses kaderisasi ini adalah proses untuk memperpanjang umur organisasi tersebut. Siapa? Biar serapi apapun ADART-nya teman-teman, biar serapi apapun GBHO-nya teman-teman, ketika dia tidak mandek dalam tataran kaderisasi, di situ akan memperpendek umur daripada kadernya teman-teman. Jadi ketika orang bicara tentang kaderisasi, itu bukan berbicara tentang kepanitiaan ad hoc, seperti kepanitiaan, misalnya kayak kepanitiaan apa ya, yang contohnya yang ad hoc itu, kepanitiaan misalnya COVID-19 yang diketuai sama siapa sih si abang jago itu? Si Luhut Binsar Panjaitan. Toh, jadi kalau misalnya dari ini pandemi, bubar mi ini kepanitiaan. Kan kaderisasi tidak seperti itu. Dia ikatannya seumur hidup. Toh? Next. Oke. Next. Anjay, nobar. Nah, kaderisasi yang ideal itu seperti apa? Ini ada beberapa hal yang saya rumuskan, teman-teman, tapi kalau misalnya nanti di dalam diskusinya kita ada teman-teman yang mau teman-teman kurangi, ada teman-teman yang mau tambahkan, dipersilahkan, kita akan membuka ruang dialektika tersebut. Nah, kaderisasi yang ideal itu seperti apa? Yang pertama, menciptakan kader yang memiliki kemandirian dan kematangan akal. Kenapa saya menjadikan ini sebagai nomor 1? Banyak dari kita yang menjadikan pola kaderisasi itu sebagai pola untuk membuat adik-adik menjadi tergantung kepada senior. Jadi kalau begini misalnya, contohnya begini, kaderisasi, dia harus ngikut terus sama saya ini adik. Dia harus mendengar terus atas apa yang saya katakan. Dia harus tunduk sama saya karena saya sudah kasihkan ini pola-pola kaderisasi. Saya sudah kasihkan dia apapun cara berpikirnya harus mengikuti dengan cara berpikirku sebagai seniornya. That's wrong. Itu sangat salah besar dalam sebuah kaderisasi. Keberhasilan yang pertama adalah kemandirian dan kematangan akal. Jadi ketika ada junior yang beda pendapat dengan seniornya, adalah suatu keberhasilan sebuah kaderisasi, teman-teman. Nanti saya kasihkan teman-teman beberapa contoh-contoh hasil kaderisasi yang ideal menurutku. Kemandirian dan kematangan akal adalah dia bisa tahu, dia bisa menentukan pilihannya, dan bagaimana caranya mendapatkan kemandirian dan kematangan akal, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nomor 2, menciptakan kader yang memiliki tanggung jawab dan kemerdekaan dalam memilih. Nah, ada tuh misalnya begini, dalam sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya seniornya ini pilih misalnya pilihan wali kota, pilih si A, oh enggak bisa, karena kok ini juniorku, saya yang ajar kok, saya yang kader kok, saya yang kasihkan kok buku, saya yang kasih makan kok, dan segala macamnya, itu kok harus mengikuti atas pilihanku. Tidak, itu salah besar. Kok akan berarti kok jadikan ini adik-adik kadermu sebagai budak, sesuatu yang bisa kok kontrol, sesuatu yang dibawa under kontrolmu. Seharusnya dia punya kemerdekaan dalam memilih, tapi saya di sini menjadikan kemerdekaan itu dan tanggung jawab sebagai satu kesatuan. Saya tidak mau kebebasan memilih ini dia syarat diartikan sebagai saya bebas memilih apapun, saya bebas mau pilih, saya bebas mau begini dan segala macam. No. Dalam setiap pilihan teman-teman akan bertemu banyak konsekuensi. Dan misalnya teman-teman pilih A, seniornya teman-teman pilih D. Jika teman-teman punya pilih A, teman-teman bisa merdeka pilih A, tapi harus tetap bertanggung jawab atas apa pilihannya teman-teman. Makanya tanggung jawab dan kemerdekaan adalah satu paket. Yang ketiga, menciptakan kader yang independen sebagai manusia yang utuh. Apa yang saya maksud sebagai sebuah konsep independen adalah bukan berarti ini kok jalan sendiri, bukan berarti ini kok menjadi abang jago sendiri, enggak. Kok tetap memiliki keberpihakan kepada sesuatu, kok tetap menghargai orang lain dan segala macamnya, tapi dengan syarat ketika ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsipmu, tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kok bisa menjadikan itu sebagai standar untuk memilih sebagai seorang yang independen. Karena
Kalau kau tidak independen sebagai manusia yang utuh, pilihanmu, akalmu, kedirianmu, kau akan menjadi kontrol. Dan di sini sangat menjadi apa ya, kalau mau saya bilang di sini celah sebagai sebuah kaderisasi menurutku. Kenapa saya menurutku ini sebagai sebuah celah? Kadang-kadang kaderisasi itu dijadikan sebagai orang ajang tanding power begitu. Tanding power, jadi siapa yang paling banyak ini orang yang bisa dia taklukkan, artinya siapa yang paling banyak ini orang yang bisa dia kontrol, di situ yang menjadi pemenang. Di situ yang menjadi seorang pengkader yang baik. No. Ketika kau bisa membuat adik-adikmu ini, dia bisa mandiri secara akal, dia bisa independen secara keuangan, begitu ya, tidak bergantung sama kau, di situ keberhasilan kaderisasimu, bos. Bukan ketika kau bisa menjadi pengontrol yang paling ketat. Selanjutnya, tetap mengedepankan relasi yang sehat. Apa yang saya maksud dengan relasi sehat ini, teman-teman, bahwa teman-teman bicara tentang relasi sehat itu tidak serta-merta pembahasan apa? Pacar dengan pacar, orang tua dengan anak, no. Hubungan senior-junior, hubungan senior kita, misalnya Vinsky misalnya seangkatan sama Tiwi, Vinsky dengan si Tiwi ini, dan segala macamnya, itu punya harus tetap relasi sehat. Apa itu relasi sehat? Adalah relasi yang tidak eksploitatif dan tidak mengekang. Kalau misalnya teman-teman merasa tidak ada nih waktunya buat dirinya sendiri, merasa teman-teman tidak merasa tertekan dalam sebuah organisasi, that's a big question, apakah itu organisasi itu masih merupakan relasi sehat atau bukan. Itu. Terpenuhnya seluruh fase pendidikan. Nah, di sini yang tadi saya bilang, pendidikan itu terbagi atas dua. Yang pertama, dididik, yang kedua mendidik, dan yang ketiga itu adalah terdidik. Dididik itu terbagi lagi fasenya, teman-teman. Yang pertama ada membaca, yang kedua ada menulis, itu dua. Mendidik ada dua fase. Yang pertama ada menulis untuk orang lain, yang kedua ada mengajar untuk disampaikan ke orang lain. Yang ketiga, terdidik. Apa itu terdidik? Adalah suatu fase keteladanan. Jadi, orang sebenarnya idealnya orang yang bisa dianggap sebagai pengkader yang baik ketika selesai media di tahap ini, di tahap 2, dan dia sudah ada di fase terdidik. Dia sudah ada fase di keteladanan. Bagaimana itu orang yang ada di fase terdidik dan bisa menjadi teladan adalah orang yang biar perginya, biar apapun yang dia lakukan, biar dia minum, biar dia makan, itu akan terus kita ambil pelajaran di dalamnya. Jadi tidak gampang itu, bos, orang jadi kader. Bukan berarti karena mendaftar nih orang di PSDM, Bombi dibilang, pengkader, Kak, bos. Oh, enggak segampang itu. Saya misalnya kita juga ini, misalnya ada nih beberapa buku dibaca, bukan serta-merta. Definisi seharusnya sebagai pengkader adalah ada nih di tatapan terdidik. Nah, ada muncul beberapa pertanyaan besar. Di tahap kedua ini sudah mungkin kita lakukan. Apakah teman-teman semua 44 orang yang ikut dalam diskusi ini telah melewati kedua tahap ini? Apakah kita bagaimana dengan bacaan tak masing-masing? Bagaimana dengan budaya menulis tak semua? Bagaimana dengan budaya diskusi tak semua? Bagaimana cara tak membagi, sharing ilmu pengetahuan yang kita miliki? Selesai semua mungkin di tataran ini. Karena tanpa adanya tataran 2 ini, mustahil. Bullshit itu bicara tentang kemandirian dan kematangan akal. Kita akan terus dikontrol. Dengan dalih, karena Nabi bilang seniorku. Apa alasanmu memilih ini? Enggak, Ji, saya ikuti saja seniorku. We don't have a basic reason, a fundament reason. Kita enggak punya dasar, alasan yang mendasar. Alasan yang dikarenakan kemandirian akal. Tak, karena kita tidak melewati kedua ini. Jadi, kaderisasi yang ideal terpenuhinya seluruh fase pendidikan. Budaya, literasi, budaya yang seharusnya ada di dalam pendidikan, itu seharusnya ada yang lebih diutamakan di dalam dunia kaderisasi.
budaya membaca, budaya menulis, budaya diskusi, budaya sharing di antara yang lain atau budaya sharing kepada yang lain dan sebagainya. Kalau selesai mikir dalam tataran ini, bisa apapun yang kita lakukan itu sebagai teladan, bisa kita disebut sebagai kaum terdidik begitu. Punya tanggung jawab moral, toh? Selanjutnya, mengedepankan kolaborasi dibanding kompetisi. Ada satu hal kayak begini, modelnya itu orang-orang sekarang saya lihat di dalam sebuah organisasi. Datang kok, kalau misalnya kamu tidak datang, tidak datang ku ini di basar, tidak sering muncul mukamu ini di dalam basar, saya tidak kasihkan ku kesempatan ruang untuk belajar di tempat yang lain. Saya tidak jadikan ku ketua panitia, saya tidak jadikan ku ini bendahara, presidium, dan segala macamnya, kalau tidak sering saya lihat muncul mukamu di dalam acara-acara. Teman-teman, kau tahu, itu adalah sebuah toksik. Kita untuk bertanding terus, berkompetisi terus, bahwa ketika saya harus datang ini, karena kalau saya datang ini sering kalian lihat nanti nih kakak-kakakku, saya bisa jadi presidium di organisasi Balikpapan, namaku bisa terkenal. Kita merangsang itu hasrat untuk menguasai lewat cara kompetisi seperti itu. Padahal seharusnya apa yang dituliskan Yuval Noah Harari di dalam bukunya 21st Lesson of 21st Century, itu dia mengatakan bahwa di masa sekarang, dan itu gambarannya sangat jelas, bahwa nantinya itu sangat susah nih orang belajar tatap muka, dan ada nih ciri-cirinya di tahun 2020 ini, sudah tidak penting lagi itu yang namanya kompetisi, teman-teman. Yang paling kita lakukan adalah kolaborasi. Jadi kalau misalnya ada temanmu tidak datang, itu tidak dijadikan sebagai tolak ukur kepengurusan. Kecuali kalau misalnya memang dia tidak mau. Yang menjadi tolak ukur kepengurusan adalah kemampuannya dalam manajemen orang lain, kemampuannya dalam komunikasi, dan segala macamnya. Bukan karena kedekatan dengan senior yang dijadikan sebagai tolak ukur. Toh, kalau misalnya ada teman-teman yang tidak datang, bukan berarti dikasih bilang, iya kak, dia tidak datang. No, panggil dia untuk datang. Di situ tuh sebenarnya diajari poin-poinnya kaderisasi, persaudaraan, kekompakan, dan segala macamnya. Tidak ada kekerasan ataupun pelecehan seksual. Hari ini, dunia kaderisasi itu dijadikan sebagai tempat orientasi seksual. Jadi, saya ini abang jago, jadi saya ini yang paling keren, yang paling tua. Nanti kalau misalnya ada adik-adik datang, itu yang cantik-cantik saya lihat. Yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, oh ini, saya pilih yang follow up gini. Dipepet. Bukan di pembahasan, Dek, sudah mau baca buku apa? Tapi Dek, sudah mau makan, di mana kita tinggal, nanti saya antar kita pulang. Kelepasan. Kelepasan sampai ke dalam hal-hal yang di luar daripada normatif. Dan ini sering, teman-teman. Data survei mengatakan bahwa di dunia kampus itu sifatnya hidden of the violence, sexual violence. Ada kekerasan seksual yang tersembunyi, dan itu momoknya ada di dalam pengkaderan. Ada beberapa, saya hari ini lagi aktif di komite, ada beberapa orang yang mengadu, jadi yang kayak misalnya, Kak, pengkaderanku ini sampai tengah malam. Ketika ini pengkaderanku sampai tengah malam, saya diantar pulang sama seniorku ajak saya ke kos-kosannya. Saya pada saat itu dilecehkan dan segala macamnya. Atau biasanya ada beberapa senior-senior itu yang kumpul dalam satu grup, kemudian foto cewek-cewek cantik ini atau foto cowok-cowok cakep ini dikasih masuk di dalam itu grup. Bagian-bagian tubuh tertentu kemudian di zoom, dijadikan sebagai bahan bercandaan, dijadikan sebagai bahan olok-olok, dan segala macamnya. Kaderisasi seperti itu, mengatasnamakan kaderisasi untuk hal-hal seperti itu adalah sampah. Berhenti orang bicara kaderisasi untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Selanjutnya, membagi porsi secara objektif dan tidak menekan melalui relasi kuasa. Membagi porsi secara objektif, maksudku di sini mari kita sekarang mengedepankan kaderisasi yang mengutamakan kemampuannya ini, adik-adik semua. Kemampuannya nanti calon-calon kaderisasi. Jadi misalnya ada kader yang punya ternyata kemampuan berbicara, punya kemampuan, pokoknya
matang milah sebelum masuk di sini. Mari kita berikan dia ruang untuk belajar. Jangan dijadikan dia sebagai saingan. Apalagi alasan, belum pego waktumu, Dek. Kasih mi dulu yang lain, kasih mi dulu kakak-kakakmu. No. Ada adik yang punya kemampuan lebih, kasihkan dia ruang. Itu. Terus yang kedua, tidak menekan melalui relasi kuasa. Ini yang paling harus dihindari. Jadi modelnya itu, kalau kau tidak mendengar, saya kasih akan jelek ini. Saya tidak kasihkan kau jabatan di dalam organisasi. Atau kalau kau tidak mendengar, saya tahu dosenmu di kampus, saya akan jelek-jelekkan namamu dan segala macam. Mengancam orang lain, menekan orang lain melalui relasi kuasa. Mengatasnamakan karena karena kalian pernah saya kader. No. Mari kita hilangkan budaya seperti itu, teman-teman. Berbahagia dan tidak mengeksploitasi. Berbahagia maksudku di sini teman-teman yang sudah mau jadi ini kepanitiaan, yang Mumi menjual sampai Mumi kodong meninggal, yang capek sekali mi pulang, yang memasak di dapur. Teman-teman jangan lupa untuk tetap menyisihkan waktunya teman-teman untuk kebahagiaannya teman-teman. Waktunya teman-teman bersama keluarganya teman-teman. Waktunya teman-teman bersama kekasihnya teman-teman. Kalau misalnya ada sebuah organisasi yang mengutamakan, harus kok di sini, loyal. Karena menjual atas nama loyalitas dan segala macamnya, itu tidak sehat dan itu tidak membahagiakan. Oke. Semoga poin-poin saya bisa diterima dengan baik. Next. Next. Oke, example. Saya ambil beberapa ini contoh pengkader yang baik, yang sampai di tataran terdidik itu Muhammad. Misalnya di sini teman-teman ada yang Islam, Isa, teman-teman ada yang Kristus. Kalau misalnya ada agama lain, mohon maaf, apa yang menjadi teman-teman jadikan sebagai patokan itu adalah pengkader yang baik, Sokrates. Kita bahas dulu daripada Muhammad. Kita bisa melihat Muhammad, kalau misalnya ada teman-teman di sini cerita kisah-kisah yang kayak begitu-begitu, saya tidak akan sentuh dalam tataran agama, bahwa apa pertama kali ketika Muhammad datang di tanah Arab itu, yang dia jadikan sebagai poin utama adalah akhlak, keteladanan. Dari situ orang bisa ikuti dia. Karena ada sosok yang bisa dicontoh. Dari situ orang bisa ikuti Muhammad ini. Kita bisa lihat Isa. Isa berapa? Ada muridnya. Berapa dia penuh dengan kasih sayang. Berapa dia mengutamakan apa yang dilakukan Isa, kemudian banyak sekali orang yang ikuti di belakangnya. Dia sudah sampai di dalam fase terdidik sekali, teman-teman. Pertanyaannya, apakah Isa adalah tipe orang yang mengeksploitatif, melakukan pelecehan seksual, menjadikan pendidikan itu sebagai kedokji saja untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan pribadi? Apakah dia memaksakan teman-temannya, anggota-anggotanya, adik-adiknya, pamannya, dan segala macamnya untuk mengikutinya? Jadi kalau kau tidak ikuti, saya kasih kok. Enggak, no. Metodenya Muhammad dan Isa sama. Apa itu? Kasih sayang. Selanjutnya, dan dia yang paling utama, Muhammad dan Isa membentuk orang-orang terdekatnya memiliki kemandirian akal. Selanjutnya saya kasihkan contoh yang paling dekat, tidak dekat tonji nih ya, tapi maksudku di luar daripada konteks keagamaan, itu adalah Sokrates. Teman-teman mungkin di sini yang sentuh dunia pendidikan kuliah pasti dekat jilah dengan Sokrates. Dia adalah salah satu filsuf pendahulu. Di sini Sokrates itu dia itu metode filsafatnya adalah metode filsafat bertanya. Jadi dia mempertanyakan segala sesuatunya. Dia punya murid namanya Plato. Kemudian Plato punya murid namanya Aristoteles. Plato adalah orang yang mengemukakan teori tentang, tunggu dulu, saya lupa. Idealis realistis dengan menggunakan metode matematis. Kemudian si Plato ini punya murid namanya Aristoteles. Aristoteles itu sangat bertentangan dengan Plato. Idenya bertolak belakang dengan Plato. Kalau misalnya si Plato bilang bahwa ide mendahului realitas, sedangkan si Aristoteles ini bilang, oh tidak Plato. Yang lebih duluan itu adalah realitas dulu, baru ide.
Intinya begitulah gambarannya. Kalau misalnya teman-teman apa yang sebenarnya mau saya bilang, dua orang ini bisa besar namanya dan bisa dijadikan sebagai dua poros filsafat besar, filsafatnya Marx sama filsafatnya dari libertarian, teman-teman libertarian dan segala macamnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak saling menekan dengan melalui relasi kuasa. Mereka mengutamakan kemandirian akalnya, kemerdekaan memilihnya antara keduanya, dan mereka bisa besar. Nggak kayak kita, masuk di kaderisasi, semakin kecil kini semakin dipalu-palui, Ki. Yang jago, yang bisa mendapatkan tempat, orang-orang yang jago bersilat lidah. Next. Nah, pertanyaannya, apa kabar dunia kaderisasi kita hari ini? Yang pertama, menyembunyikan kekerasan di balik militansi dan kedisiplinan. Kita dulu bahas ini, menyembunyikan kekerasan di balik militansi dan kedisiplinan. Itu tadi, Finsky kasihkan contoh bahwa kita baru-baru dapat kasus ini yang trending adalah mahasiswa di UNES, dia marah-marah, ikat pinggangnya mana? Apalagi itu yang dia bilang, kamu nggak baca tata tertib ya, dan segala macam. Dia teriak-teriak seperti itu. Saya jadi mamanya tuh anak-anak langsung saya pakai itu kamera. Apa kau bilang di situ? Nggak jelas sekali. Kalau misalnya tunggu. Buyar konsentrasi gara-gara mamanya nih kalau misalnya tuh mereka penjelasannya teman-teman di situ untuk membenarkan apa yang dilakukan panitia UNES ini yang mirip ini iyalah itu mirip Susana dan segala macamnya itu dia jadikan supaya dibentuk sebagai disiplin, supaya dibentuk ini dan segala macam, dan itu tidak sedikit. Bukan cuman itu ada di tempat-tempat lain begitu ya, di selubung-selubung Unhas, fakultas-fakultas ini, begini dan segala macamnya ada. Di fakultasnya universitasnya teman-teman, kalau teman-teman cari gali-gali di himpunan-himpunan pasti ada begitu-gituan. Marah karena atas nama kau itu masih baru. Duduk aja Pak. Harus disiplin dan segala macamnya. Dengar nih. Halo. Halo, siapa itu halo? Saya Asdir. Oh iya, Yasdir. Saya lanjutkan dulu ya, Yasdir. Mohon maaf, mau bertanya apa ini? Mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya, Kak, karena belum ada sesi tanya jawabnya. Manis tak, Kak? Oke, selanjut ya. Selanjutnya, menyembunyikan kekerasan di balik militansi dan kedisiplinan. Saya punya cerita teman-teman bahwa saya kemarin pada saat SMA adalah anak paskib. Di paskibraka itu sangat dekat dengan kekerasan. Jadi, ayo push up, sini ayo begini dan segala macamnya. Saya adalah anggota diklat yang pada saat itu memang kalau ada orang macam-macam saya langsung teriaki dari ujung lapangan, sini dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya saya lagi dalam ruang kelas ini lagi mumet kepalaku, saya jadikan itu sebagai pelampiasan. Dan memang pelampiasan. Jadi maksudku pelampiasan untuk marah-marah saja. Dan pada saat saya masuk di dalam bangku kuliah, saya ketemu banyak dengan teori militarisme dan segala macamnya. Itu pertanyaannya untuk apa? Untuk apa kok Faiz lakukan hal-hal seperti itu dulu pada saat SMA? Pertanyaannya saya tanyakan kembali ke diriku, apakah memang itu niatmu mau bentuk anaknya orang? Saya jawab tidak. Itu adalah bentuk pelampiasan karena saya capek di kelas. Karena saya butuh pengakuan dan segala macamnya. Makanya saya lakukan teriak-teriak seperti itu. Mengatasnamakan kekerasan untuk atas dasar kemanusiaan itu bullshit. Apalagi atas nama militansi. Ada banyak metode yang bisa teman-teman lakukan dibanding mengutamakan metode-metode seperti itu. Relasi kuasa yang membudayakan eksploitasi dan tekanan ini sepertinya sudah saya bahas tadi, ajang pamer power. Jadi kalau misalnya saya ini sebagai seorang pengkader, itu saya masuk, saya jadi begini, saya mau kasih lihat, saya ini punya power yang lebih gitu loh. Nah ketika saya punya power yang lebih, kalian harus tunduk. Dan gimmick, gestur seperti itu yang seharusnya kita tiadakan. Penggugur proker tahunan. Oke,
Ini masuk di dalam pertanyaan fundamental yang dirumuskan sama teman-teman Balikpapan yang ditaruh di dalam pamflet. Apakah ini adalah proker tahunan atau tidak? Bagi saya secara pribadi, menjadikan itu sebagai proker tahunan tidak ada masalah di situ. Yang jadi masalah ketika proker tahunan itu dibuat asal-asalan, asal ada sebagai penggugur proker tahunan dan melupakan daripada esensi kaderisasi itu sendiri. Orang pengkader, orang-orang yang ada di dalam kaderisasi, itu tidak boleh meninggalkan esensi demi mengedepankan yang namanya eksistensi. Ini kita sudah bahas ya, poin kelima, karena ketika teman-teman melepaskan kedua hal ini, ya hanya akan menjadi acara-acara saja, hanya menjadi acara tahunan saja. Harus teman-teman mempertanyakan untuk apa saya mengkader anaknya orang, apakah saya mampu mengkader anaknya orang, nilai apa sebenarnya yang mau saya sampaikan ke anaknya orang. Anaknya orang ini ketika saya menjadi mendaku sebagai seorang pengkader, dia adalah tanggung jawab saya. Apakah saya mampu melakukan hal itu? Tanyakan ke dalam dirinya teman-teman. Apakah teman-teman sudah pantas untuk dijadikan teladan bagi adik-adiknya teman-teman? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus teman-teman selesaikan di dalam dirinya teman-teman sebelum sampai ke dalam tataran kaderisasi. Next. 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 Next, next. Ada? Sambil menunggu di anunya, mari teman-teman yang sudah masuk boleh videonya dinyalakan dan mikrofonnya dimatikan ya. Terima kasih. Oke, kalau misalnya memang itu masih lama, saya lihat saya dari PPT di laptopku. Nah, ini pertanyaannya, metode kaderisasi sudah bisa? Ya udahlah. Nah, pertanyaannya, metode kaderisasi yang paling baik itu seperti apa? Sebenarnya teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, itu saya tidak bisa merumuskan seharusnya metode seperti apa. Karena yang pertama, di dalam kaderisasi teman-teman punya kultur masing-masing. Punya kultur masing-masing, tapi sebagai catatan tidak lupa di dalam prinsip-prinsip kemanusiaan. Tidak, kalau misalnya kulturnya teman-teman adalah dengan misalnya kaderisasi model memang caranya itu bikin FGD kecil, atau memang dia caranya itu dengan persuasif perorangan, itu adalah metodenya teman-teman. Tapi satu yang saya tekankan, bahwa apapun metodenya teman-teman, tolong jangan keluar daripada prinsip-prinsip kemanusiaan, memanusiakan orang lain, dan segala macamnya. Tidak ada pembenaran kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan segala macamnya untuk mengatasnamakan kaderisasi. Oh, begitu. Nah, pertanyaannya selanjutnya, sudah bisa? Oke, next. Nah, pertanyaan selanjutnya, di dalam pandemi ini, seperti ini, teman-teman, kita bisa apa? Ada beberapa poin-poin yang saya rumuskan, inovatif, adaptif, responsif, sama safety. Saya di sini mau tekankan, banyak hari ini kita itu yang lupa perbedaan antara inovatif dan adaptif. Jadi misalnya begini, kalau misalnya teman-teman bikin diskusi, kemudian teman-teman kasih masuk itu di dalam Zoom. Teman-teman mengklaim dirinya teman-teman, saya ini inovatif. Saya bisa bikin diskusi melalui digital. Tidak. Itu teman-teman belum inovatif, tapi di situ teman-teman baru bersifat adaptif karena kondisi ini. Yang dimaksud dengan inovatif adalah ketika idenya teman-teman ini berkembang. Misalnya ketika teman-teman mau bikin diskusi tersebut, oh bagaimana kalau kita
diskusinya kita ini jangan one stand mic, jangan satu orang aja yang bicara. Semua orang kita persilahkan berbicara dengan membawa idenya masing-masing, dengan membawa bukunya masing-masing, bukan secara parsial seperti ini. Jadi misalnya Kak Faiz sudah bicara, satu paragraf, kemudian Vinci, kemudian Tiwi, dan segala macam. Itu inovatif. Ada pengembangan ide di dalamnya. Apa yang teman-teman lakukan ini baru mencapai dalam tataran adaptif. Teman-teman adaptasi dengan konsep digitalisasi, konsep keterbatasan selama pandemi ini, gitu loh. Tapi jangan lupa teman-teman untuk bersifat inovatif. Jangan lupa teman-teman untuk melihat referensi lain, bagaimana bentuk kaderisasi dan segala macamnya. Selanjutnya adalah responsif. Besar harapan saya di dalam setiap proses kaderisasi itu berlandas atas permasalahan yang ada di masyarakat. Tema yang teman-teman usung itu tidak bersifat itu saja terus tiap harinya. Dan misalnya ada keluaran gitu loh kaderisasinya teman-teman, misalnya sudah mengkader, setelah itu ada outputnya. Bukan cuman ada outputnya adalah ngobrol di dalam grup panjang kali lebar, perkenalan, sudah perkenalan, hilang, nggak ditahu kemana semuanya. Jadi maksudku ada tetap outputnya teman-teman. Jadi misalnya hari ini persoalannya ini, proses kaderisasinya teman-teman ambil tema tentang ini, dan outputnya ada betul-betul jelas dirasakan di masyarakat. Semoga seperti itu saran saya. Nah, selanjutnya safety. Jangan sampai teman-teman melupakan safety ini di tengah pandemi. Jadi apapun sebenarnya metodenya teman-teman, jangan lupakan protokol kesehatan, jangan lupakan yang mengedepankan keselamatannya teman-teman. Next. Nah, ini beberapa metode saran saya. Metode saran saya ini ada 5. Yang pertama itu blended learning. Yang kedua sustainable. Salah ya tulisanku ini. Sustainable follow up. Make a small groups. Menguatkan pengenalan intelektualitas. Mengutamakan orientasi kemanusiaan. Ini 5 rumusan saya. Yang pertama blended learning. Saya sepakat bahwa hari ini itu kita sangat tidak bisa terlepas namanya digital. Pendidikan digital itu sangat perlu sekarang. Bahkan saya senangnya kenapa? Karena misalnya kita buat Zoom seperti ini, ya teman-teman dari Papua, teman-teman dari Aceh, teman-teman dari semuanya bisa ikut, semua bisa mendengarkan materi pendidikan kita, pembagian sharing ilmu pengetahuan kita. Tapi saya juga kelemahannya adalah akan berbeda digital ini ketika tidak ada eye contact secara langsung, tidak ada pembagian gestur pada saat proses yang dibentuk secara bersama-sama ketika kita tatap langsung, itu akan beda hasil output pendidikannya, teman-teman. Kepekaan, perasaan empati, itu tidak bisa cuma dilihat daripada layar. Itu bisa dibangun ketika teman-teman bisa ada bentuk kolaborasi di luar, ketemu teman-temannya di luar, dan segala macamnya. Pendidikan itu seperti itu sebenarnya, di mana teman-teman bisa belajar dengan apapun. Nah, karena keterbatasan saat ini, saya merumuskan blended learning, bahwa teman-teman bisa menggunakan digital, tapi teman-teman juga bisa ketemu. Jadi pendidikan di sini ada, misalnya saya hari ini panjang kali lebar persoalan kaderisasi, bla 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 bla. Besoknya ketemunya itu bahas, menurutmu apa kesalahan yang disampaikan sama Faiz tadi malam? Apa tambahannya? Apa menurutmu yang kurang? Semua orang bisa bicara, semua orang bisa membangun di situ kemandirian akalnya, bisa membangun intelektualitasnya masing-masing. Kita kasihkan buku, baca ini masing-masing di rumahnya. Tapi dengan catatan, make a small groups. Jadi misalnya si Tiwi, ada adik kaderisasi misalnya 100. Teman-teman yang mendaku sebagai kakak kader ini misalnya ada 50. Gitu. Dari 50 ini si Tiwi misalnya pegang 2, yang lain juga pegang 2. Make a small groups. Dan itu menjadi follow up-nya teman-teman. Dan saya rasa itu adalah bentuk yang paling konkret. Bagaimana caranya supaya orang kaderisasi ini sifatnya merata, sifatnya universal. Tidak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan apa itu kaderisasi. Tidak hanya orang-orang saja yang bisa belajar tentang apa itu kaderisasi dan segala macamnya. Si Tiwi pegang 2. Si Tiwi bilang sama, misalnya yang jadi adik kadernya Tiwi adalah saya sama si Pinsky. Tiwi bilang, Faiz, kamu baca buku ini ya, selesai minggu depan kita
diskusi sama-sama untuk bahas ini. Oke Kak Tiwi, iya, kita ketemu lagi, diskusi lagi, ngopi lagi, kemudian misalnya di dalam jadwalnya ini yang kaderisasi, divisi kaderisasinya teman-teman itu bikin lagi kelas besar. Kelas besarnya tentang ini. Besoknya si Tiwi ngajak lagi ketemu untuk 2 orang. Itu kan tidak melanggar di protokol kesehatan, toh. Nah, kalau misalnya terbatas oleh ruang dan waktu, kita sesuaikan. Yang mana misalnya tinggal di Sulsel, ini menjadi tanggung jawabnya si ini. Itu hanya persoalan teknis, Ji. Persoalan metode, Ji. Kan di sini yang menjadi yang menjadi pokok inti tugas tak adalah bagaimana cara nilai-nilai yang kita pegang mau kita transformasikan ke orang-orang yang baru ini, toh. Make a small groups. Dan yang kedua, sustainable follow-up. Maksudku sustainable follow-up ini yang menjadi pengkader, yang mendaku pengkader ini jangan juga bahasanya panas-panas di awal, Ji. Jadi kalau baru selesai 2 minggu gencar. Selanjutnya pergi. Hanya dijadikan sebagai ajang, Ji, memang untuk jago-jagoan. Tanggung jawabmu kepada adik, ini yang dibawa, ini adalah seumur hidup. Persoalan kemanusiaan, kita mau membentuk manusia, kita mau membentuk adik-adik tak di sini. Jadi tidak bisa itu lepas. Ada sustainable follow-up. Minimal, misalnya si Tiwi, dia bilang, saya mohon maaf, Kak, misalnya Tiwi punya masalah di kampus, Kak Faiz, saya punya masalah di kampus, IPK aku begini. Si Tiwi ini harus hadir untuk menjadi pendengarnya, karena itu juga menjadi bentuk prosesnya si Tiwi sebagai seorang pengkader. Prosesnya si Tiwi juga untuk belajar. Kalau tidak mau dalam tataran itu, kalau tidak mau ada di dalam tanggung jawab sebesar itu, jangan ngaku-ngaku sebagai pengkader. Kalau Moji sebagai pengkader terus Moji bilangnya orang, manis tak Kak, cantik tak Kak, dan segala macamnya, untuk menjadikan hal-hal seperti itu saja sebagai jagonya teman-teman, mari kita sudahi saja ini kaderisasi. Mari kita jadikan saja proses kaderisasi itu sebagai ya nongkrong-nongkrong di warung kopi di mana teman-teman bisa menggombal perempuan semaunya teman-teman. Toh? Selanjutnya, menguatkan pengenalan intelektualitas. Saya punya sedikit contoh. Saya sebelum di FK itu saya di FKM dan saya memberikan banyak apresiasi yang besar kepada kakak-kakak saya di FKM dengan cara mereka mengkader. Saya kemarin tidak ikut sebuah kegiatan pada saat saya mengkader. Tapi pada saat saya tidak ikut dalam sebuah pengkaderan, 1 hari toh saya tidak ikut pengkaderan, apa tugas yang dikasihkan sama kakak-kakakku adalah, Faiz, bedahku ini buku. Saya baca itu buku kok dong. Saya baca nih, walaupun saya juga enggak tahu bagaimana sekali isinya ini buku karena masih baru. Kemudian saya datang hari Minggunya. Pada saat hari Minggu itu tersebut, saya tidak ada dibentak-bentak sama kakak-kakak di FKM. Saya tidak ada sama sekali dibilang, Faiz, karena kau begini, kau begini ya, kau begini, enggak. Mereka duduk semua di situ, kita melingkar, dan kita membahas isinya itu buku. Dari situ saya punya merasa bahwa kakak-kakak saya ini bisa berani untuk bersuara, bisa berani tidak dibatasi imajinasiku dalam ingin merumuskan sesuatu, itu karena tidak adanya tekanan-tekanan seperti itu. Saya bisa bebas mengumumkan. Saya karena asiknya saya diskusi ini, saya tidak sepakat Kak dengan apa yang kita bilang. Saya sepakat Kak dengan ini. Tapi Kak begini, itu artinya saya punya kemandirian berpikirku, begitu ya. Saya punya keberanian untuk ngomong di situ. Kenapa bisa keberanianku hadir? Karena si kakak-kakak ini yang berhasil membuat saya nyaman. Atas apa yang saya pikirkan, atas apa yang ingin saya suarakan. Dan tetap apa yang menjadi isinya buku ini sampai juga di kepalaku. Dan itu merupakan proses yang pertama kali yang saya dapatkan hingga membentuk saya sampai detik ini. Dan itu pola yang saya jadikan sebagai budaya ketika ada adik-adik, Kak Faiz, mau Kak belajar, Kak. Itu pola saya semoga bisa dijadikan sebagai polanya teman-teman dan bisa diperbaiki ataupun diperbaharui. Mengutamakan orientasi kemanusiaan. Orientasi kemanusiaan artinya, ya begitu, memanusiakan manusia lainnya. Kalau misalnya katanya Max Havelaar, memanusiakan manusia lainnya, kalau misalnya kok tidak suka dikasih begitu, jangan kasih begitu orang lain.
Kalau kau suka dikasih begitu, kasih begitu juga orang lain. Sesederhana itu prinsipnya itu kemanusiaan. Kalau ndak suka kau dieksploitasi, jangan kau eksploitasi orang lain. Oh, mungkin itu saja. Oh ya, terakhir. Slide terakhir. Nah, terakhir adalah membaca dalam melawan. Di dalam kaderisasi, kalau tidak ada namanya membaca, tidak ada itu namanya itu semua yang tadi yang saya bilang. Tugas terberat seorang pengkader adalah menjadikan ini sebagai budaya di dalam organisasinya. Tanpa adanya membaca, saya tidak ada bisa di sini. Tanpa adanya ini, apa yang mau saya bagi? Apa saya mau kasihkan ke orang-orang? Kalau tanpa adanya membaca, yang bisa saya lakukan adalah katanya seniorku, menurutnya seniorku, apa yang Nabi bilang seniorku, kita akan terus menjadi orang-orang yang bergantung. Jadi, membaca adalah melawan. Jangan lupa membaca, teman-teman. Saya Faiz Batara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Eh, Baik, mungkin dari moderator lagi ada masalah teknis. Sebelum dari moderator sendiri memperbaiki jaringannya, mungkin saya ambil alih sebentar. Karena seperti yang sudah disebutkan oleh Pinski tadi, kita sudah melewati sesi yang pertama, yaitu materi, menyampaikan materinya. Langsung aja. Ini saya buka materi sesi yang kedua, karena kita sama-sama sudah mendengar pemaparan dari Kak Faiz. Mungkin kita bisa masuk ke diskusi. Sebelum saya tunjuk, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan terkait materi yang sudah dipaparkan. Kalau nggak ada, langsung saya tunjuk. Mungkin teman-teman yang mau, oh ya, ini ada Pak Arif, Pak Pepeng, mengangkat tangan. Mungkin bisa diaktifkan Pak voice-nya. Mohon maaf Kak sebelumnya karena tadi saya ada terkendala jaringan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Gimana nih teman-teman materinya pada malam hari ini? Seru banget kan? Seru. Oke, bisa menambah wawasan teman-teman ya. Halo? Iya, Kak. Ya. Oke, baik. Karena sesi pertama telah selesai, maka dari itu saya akan membuka sesi kedua, yaitu tanya jawab peserta bersama dengan pemateri. Ya, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk menggunakan fitur raise hand, dan saya akan mempersilahkannya. Terima kasih. Mungkin Pinski tadi Kak Pepeng sudah saya persilahkan. Sorry Kak. Ya, boleh Kak Pepeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Selamat malam untuk teman-teman dari ada APMN Kaltara,
kemudian Kalimantan Utara, kemudian mungkin ada yang tidak saya sebutkan karena tidak tahu. Sebenarnya saya mau bertanya nih Kak, Kak Faistra. Maaf ya Kak ya, tadi saya datangnya telat, entah ada nggak ya, tadi kan tadi tentang penjelasan hitungannya bahasanya bagaimana cara mengkader, dan itu untuk orang yang mengkader. Nah, kalau kan saya ini baru nih Kak, saya baru, kira-kira ada nggak kayak biar senior itu memahami kita sebagai junior dengan menjadi kader yang baik. Nah, kader yang baik itu seperti apa Kak? Nah, karena tadi kan penjelasannya Kakak yang tadi saya sempat screenshot materinya Kakak yang kaderisasi yang ideal. Yang ideal itu seperti apa? Itu kan kalau pandangan saya Kak, kaderisasi yang ideal itu berarti itu pandangan dari seorang yang mengkader. Tapi bagaimana kalau kita menilai sendiri sebagai kader yang baik? Apakah kita ini kader yang baik atau belum? Kalau misalnya belum, pasti dikerjai sama senior-senior. Mungkin kalau misalnya kurang jelas, mungkin jelas Kakak? Kak Faistra. Ya, jelas. Sama ada salam juga dari teman saya senior Teknik Sipil 2013. Mungkin itu aja. Salam balik. Ya, Oke deh. Gimana caranya? Langsung dijawab atau gimana? Iya boleh Kak. Ya langsung dipersilakan Kak Faiz untuk menjawab ya. Sebenarnya pembahasan tadi tentang kaderisasi itu tidak merujuk kepada kader saja, karena sama-sama kita sepakati di awal definisi tentang kaderisasi itu adalah sebuah proses. Dia adalah proses di mana tetap akan ada subjek, dua subjek yang kader sama yang mau dikader. Penjelasan sebenarnya tentang kalau misalnya saya sebagai orang yang mau dikader ini sudah apa, sebenarnya sudah tersirat di dalam penjelasan tadi. Jadi kita kembali dulu dong ada slide sebelumnya. Atau jangan deh, langsung saja. Jadi kalau iya, langsung saja kalau misalnya untuk contoh menjadi yang kader yang baik itu kita kembali dalam poin-poin tahapan tadi pendidikan. Di dalam tahapan pendidikan, ketika kau dalam tataran dididik ini, kau harus selesai dulu di tataran didik ini. Apa itu tataran didik? Adalah membaca, menulis. Setelah membaca, menulis, selesai ini, terus kemudian mengajar. Setelah dalam mengajar, kemudian mempertanggungjawabkan apa hasil yang kau baca, apa hasil yang kau tulis, itu di dalam sebuah sikap, dalam sebuah akhlak, atau yang kita sebut dengan sebuah keteladanan. Nah, kalau misalnya di sini saja, di dalam tataran pertama, dalam tataran didik ini kita saja masih patah, di dalam tataran pengetahuan kita saja masih patah, bagaimana caranya kita mau mempertanggungjawabkan pengetahuan kita dalam sebuah keteladanan? Jadi kalau misalnya ditanya, jadi kalau sebagai objek yang dikader, apa jawabannya? Belajar. Belajar baik-baik, membaca baik-baik, budayakan membaca, budayakan diskusi, budayakan dengan menulis, dan segala macamnya. Karena dari hal-hal tersebut akan hadir kemandirian akalnya teman-teman, akan hadir independensinya sikapnya teman-teman, dan segala macamnya. Mungkin itu. Ya, bagaimana Kak Pepeng? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, sudah. Oke, selanjutnya ini Kak ada dari Zafira Permatasari. Ya, Bu, dipersilakan Zafira. Nyalakan mikrofonnya. Oke, kedengaran? Iya, kedengaran. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Halo Kak, kenalin saya Vira. Jadi saya mau lebih ke diskusi aja ya. Terus mau minta tanggapannya Kakak juga. Jadi kan gini, biasanya proses kaderisasi itu tuh kental dengan dimarah-marahi. Dan ada nih yang sampai kayak kekerasan fisik. Tapi saya bakal bahas lebih ke poin-poin dimarah-marahinya. Nah, tapi marahnya ini Kak biasanya memiliki muatan. Nah, muatan yang ingin disampaikan misalkan agar mental kita tuh katanya seperti baja mungkin kan ya. Nah, lalu bagaimana jika peserta kaderisasi dalam proses kaderisasi tersebut jatuh mentalnya? Lalu apakah kaderisasi tersebut gagal
atau mungkin cara kaderisasinya yang salah, atau dari pesertanya yang tidak menangkap kaderisasi tersebut. Dan apakah jika dalam kaderisasi tidak ada sebuah kemarahan, apakah kaderisasi itu masih bisa dijalankan dengan melahirkan kader yang kuat dalam membentuk mental? Terima kasih, Kak. Apa tadi pertanyaannya banyak Boleh diulang lagi, Vira? Iya, Ulang lagi. yang Catat. oh ya, oke. Jadi tadi itu kan apakah kalau misal gimana ya? Biasanya proses kaderisasi itu kan kental dengan dimarah-marahi dan ada yang sampai kekerasan fisik. Nah, tapi biasanya marahnya itu memiliki muatan yang ingin disampaikan. Nah, lalu bagaimana jika peserta kaderisasi tersebut jatuh mentalnya, dan apakah kaderisasi tersebut artinya gagal atau mungkin cara kaderisasinya yang salah? Atau dari pesertanya tersebut yang tidak menangkap kaderisasi tersebut. Dan apakah jika dalam kaderisasi itu masih tidak ada sebuah kemarahan, apakah kaderisasi itu masih bisa dijalankan dengan melahirkan kader yang kuat dalam membentuk mental? Seperti itu, Kak. Oke, thank you. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama apa saya bilang? Ya gini, maksudku saya ini bukan orang yang bisa bahwa apa yang saya bilang ini adalah kebenaran gitu ya, bahwa misalnya si ini bertanya, saya kasihkan pencerahan. Enggak begitu. Saya juga masih banyak salah, teman-teman. Jadi mungkin saya kalau misalnya jawaban saya salah, ada teman-teman yang mau menyampaikan di Sangga langsung saja ya. Nah, pertanyaannya mungkin saya rumuskan menjadi 2. Bagaimana kalau mentalnya jatuh? Apakah kaderisasi itu salah atau tidak? Terus kalau misalnya ada kemarahan, apa tadi yang kemarahan? Kalau misalkan dalam sebuah kaderisasi itu tidak ada sebuah Kemarahan. Nah, itu apakah kaderisasi itu masih bisa dijalankan dengan melahirkan kader yang kuat dalam membentuk mental? Nah, pertanyaan pertama. Siapa tadi yang bertanya? Vira. Ya? Ya. Vira. Kalau menurut Vira, kaderisasi itu apa? Halo, Vira? Jadi kalau menurut saya, kaderisasi itu adalah sebuah proses untuk kita untuk mengetahui lebih jauh sebuah dunia dan untuk menemukan jati diri kita sebenarnya. Seperti itu, Kak. Dan juga ya untuk lebih berproses dalam banyak hal. Oke. Berarti dia di situ adalah sebuah proses yang bisa saya tangkap dari definisinya Vira tentang apa itu sebenarnya kaderisasi. Nah, kalau misalnya kaderisasi yang terframing di dalam definisinya yang kita bangun di dalam diskusi, definisiku sendiri adalah proses menyampaikan visi misimu itu ke dalam orang lain. Dan memang di situ ada sebuah proses gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya bagaimana gagal kalau misalnya mentalnya jatuh? Nah, pertanyaannya selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah tolak ukur keberhasilan kaderisasi itu ada di dalam marah-marah dan mentalnya jatuh? Apakah ada jaminan bahwa cara tersebut adalah cara yang paling baik? Kedua. Yang ketiga, apakah hal itu dapat menyelesaikan persoalan? Nah, oke, itu pertanyaan yang masih bersifat asumtif. Tapi saya kemudian akan menjawab ini dengan bersifat secara objektif. Saya izin mau menjawab ini melalui disiplin ilmu saya di dalam bidang ilmu kedokteran. Jadi, di dalam otaknya kita, mungkin Tiwi nanti bisa jelaskan juga ke teman-teman yang lain, di dalam otaknya kita, itu tersusun atas beberapa bagian otak. Di bagian otak, bagian depan ini ada namanya prefrontal cortex. Di dalam prefrontal cortex ini adalah hal-hal yang bisa membantu kita memutuskan sesuatu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya kita. Kalau misalnya dibilang sama Freud itu adalah unconsciousness-nya kita, itu tentang apa hal-hal yang terjadi di belakang. Dan ilmu psikolog sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang dibentuk atas kemarahan, atas kekerasan,
Yang pertama dampaknya pada saat dia ingin mengoptimal, dia akan terbatas dalam pengoptimalan prefrontal korteksnya dalam memutuskan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, imajinasinya dalam mengembangkan sesuatu terbatas. Kenapa bisa terbatas? Karena dia akan merasa kalau saya, misalnya kalau saya lakukan ini, nanti saya dimarahi. Kalau saya salah melakukan ini, nanti saya dimarahi. Pola-pola seperti ini itu akan sempit. Kita ambil salah satu contoh pendidikan yang paling ideal di dunia. Apa itu? Finlandia. Coba tebak. Coba teman-teman lihat, baca bukunya How to Teaching Like a Finland. Di dalam bukunya itu, malah orang belajar itu cuma sampai 45 menit. Malah orang untuk belajar itu sama sekali tidak ada kekerasan. Malah orang diberikan kebebasan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Tidak ada sama sekali kekerasan untuk membenarkan bahwa itu menjadi keberhasilan. Tolak ukurnya orang dalam keberhasilan menyampaikan sesuatu di dalam dirinya. Pembentukan karakter atas nama kekerasan itu bullshit. Tidak ada pembenaran di dalamnya. Kalau misalnya ada pembenaran di dalamnya, coba kasihkan saya data. Coba kasihkan saya bukti konkret, bukti objektif yang sudah melewati analisis ilmiah. Yang mengatakan bahwa melalui kekerasan orang bisa menjadi lebih baik, mentalnya bisa menjadi kuat. Yang membuat mentalnya orang kuat adalah pengalaman hidupnya, caranya dia yang digandeng dengan apa pengetahuan yang bisa dia pertanggungjawabkan. Orang dikasihkan kekerasan dari kecilnya, besarnya nanti akan memberikan pengaruh besar. Kenapa itu? Karena tersimpan. Dan itu menjadi salah satu cara bagaimana prefrontal korteksnya bekerja. Mungkin seperti itu jawaban saya di pertanyaan pertama. Terus pertanyaannya ke yang kedua dari Vira, tidak ada kemarahan. Apakah masih bisa, apa tadi? Kalau misalnya tidak ada kemarahan, apakah suatu kaderisasi itu disebut berhasil ya? Kalau misalnya saya salah, langsung saya diinterupsi ya, Vira, apakah masih bisa dijalankan? Kayak gitu-begitulah. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ini kita balik ya logikanya, memangnya kalau misalnya ada kemarahan, kaderisasi itu bisa dianggap baik, bisa dianggap sebagai sukses, bisa dijadikan kategori ini yang paling baik, yang dimana kaderisasinya paling keras suaranya. Ada tidak bentuk yang paling ininya, yang paling kasihkan saya paling bentuk contohnya begitu. Kalau misalnya tidak menghasilkan sebuah keterkekangan, tidak menghasilkan sebuah bentuk di mana orang mau dijadikan sebagai sebuah robot. Orang patuh, iya memang patuh. Patuh, tunduk, iya karena takut dan tidak bisa mengelaborasi dirinya sendiri sebagai manusia. Kita ambil contoh negara-negara yang menjadikan ini sebagai salah satu konsep berpikirnya. Kalau saya fasisme tuh, kalau misalnya kita jadikan sebagai contoh, misalnya kita ambil Korea Utara. Orang di Korea Utara, iya, oke, saya akan lakukan apa yang dikatakan, karena kalau tidak saya akan pukul, saya akan marahi, dan segala macamnya. Kalau kamu tidak bahkan nyawamu akan dikasih begini, dan segala macamnya. Tapi pertanyaannya, berapa angka bunuh diri di Korea Utara? Bisa kita lihat sekarang bagaimana terkekangnya orang-orang di Korea Utara, dan segala macamnya. Saya sangat tidak mendukung mazhab seperti itu. Saya mendukung ketika orang semua dijadikan merdeka atas pilihannya, memanusiakan manusia lainnya. Bagi saya, mengatasnamakan kekerasan, mengatasnamakan kaderisasi untuk pelampiasan kekerasan itu tidak ada pembenaran di dalamnya. Mungkin seperti itu, Vira. Ya, bagaimana? Kak, aku mau menambahkan ini, Kak. Kak, aku tadi sempat tadi. Ya, enggak, aku mau menambahkan aja ya bentar. Tadi kan kakaknya tadi sempat bilang butuh apa tadi yang pertanyaan yang pertama yang sudah dijawab tentang di mana letak yang kekerasan itu malah apa ya tadi? Yang pertama kan kakak minta contohnya seperti apa, kalau bagaimana kalau dengan TNI dan maupun Polri itu, Kak, menurut kakak, karena kan kita tahu mereka dalam pembentukan mentalnya dia bukan pembentukan kekerasan, tidak fisik, iya. Untuk apa fisiknya? Mungkin kedisiplinan. Nah, mungkin dari pemahaman untuk para pengkader untuk
meningkatkan kedisiplinannya, Kak. Kalau menurut itu, kalau yang saya lihat dari TNI sama Polri, karena kita sudah punya contoh. Kita lihat TNI sama Polri, disiplin. Seperti itu sih, Kak. Kalau menurutku loh, kayak kalau salah tolong dibenarkan. Enggak ada yang salah. Kalau misalnya berarti KPP mau membentuk adik-adiknya sebagai seorang tentara yang menyelesaikan apa-apa saya tembak. Bukan bentuk dalam bentuk seperti Oke, saya paham. Karakter seperti itu adalah karakter yang mendisiplinkan, yang membuat orang lain adalah under control. TNI, Polri, dan segala macamnya adalah sistem yang di bawah tekanan sistem yang sangat kontrol sekali. Lo kalau misalnya bermasalah, lo akan dipukul, atau enggak jabatanmu akan begini, dan segala macamnya. Mau menjadikan sistem seperti itu di dalam kaderisasinya teman-teman, saya sebagai seorang pengkader sangat tidak mengaminkan sistem kaderisasi militer seperti itu. Apakah misalnya teman-teman orang-orang yang ada di Polri dengan sistem satu komando seperti itu bisa mengatakan sesuatu di luar daripada rule-nya mereka, bisa mengelaborate daripada dirinya mereka? Jawabannya tidak, karena mereka dikukung dalam sebuah sistem. Pertanyaannya selanjutnya, ketika teman-teman mengaminkan sistem militer seperti ini, apakah kadernya teman-teman mau dijadikan sebagai militer seperti itu? Pertanyaan yang kedua, apakah cara untuk mendisiplinkan hanya melalui kekerasan? Jawabannya tidak. Ada banyak hal dalam metode pembentukan kedisiplinan. Orang yang menjadikan satu-satunya kekerasan sebagai jawaban kedisiplinan, orang yang malas berpikir, orang yang malas bertindak, orang yang malas mencari metode lainnya. Menjadikan kekerasan sebagai satu-satunya jawaban sebagai sebuah kedisiplinan, kita tidak terperbaharui. Untuk apa ada semua ini, Google, untuk apa ada semua ini, akses-akses dalam memperoleh pengetahuan ketika kedisiplinan disamakan dengan kekerasan. Kalau kita cuma terpatah dalam konsep, dalam metodologi bahwa untuk mencapai kedisiplinan metodologinya adalah kekerasan, kita adalah manusia yang malas berpikir bagi saya. Karena dalam tataran untuk mencapai kedisiplinan akan ada banyak cara. Bagi saya tidak cocok untuk dijadikan sebagai, saya tidak suka ada yang namanya kekerasan. Adik-adik saya dulu pada saat di Paskib, pada saat saya marah-marah, teriak-teriak, dan merasa paling jago, buktinya sekarang nggak disiplin-disiplin amat sih juga, tidak menjadi tambah patah toai, Kak. Tambah patah toai. Saya. Dan kekurangan terbesar ketika kita jadikan sebagai konsep, akan ada konsep seperti ini. Sialah, saya dulu dikasih begitu, masa saya tidak kasih begitu adik-adikku yang lain? Ada kesalahan repetitif, dan dijadikan itu sebagai sebuah, cocok nih, saya saja dulu dimarah-marahi, masa saya mau pasang badan dulu dimarah-marahi, baru saya tidak nikmati, masa aku sebagai senior untuk marah-marahi adikku? Tanpa ada alasan fundamental, dan itu dicocokkan dalam berbagai macam kaderisasi. Makanya, untuk mencegah keletahan repetitif itu, mari stop, mari ban itu di dalam fasenya teman-teman. Mungkin seperti itu. Sebenarnya sih masih banyak ini Kak yang kutanyain, cuma mungkin karena terbatas waktu ya, mungkin untuk teman-teman aja yang lain. Mungkin kapan-kapan bisa ketemu pas di Makassar kan Kak? Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman, karena kita keterbatasan waktu, Saya bisa jadi, terakhir, jadi ini penanya terakhir ya, dari atas nama Giovanni. Dipersilakan untuk bertanya. Halo. Atas nama Giovanni. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada teman sekalian yang bisa saya namanya satu. Ya, mungkin saya langsung ke pertanyaannya. Ya, sangat menarik jika kita bahas kaderisasi dalam konteks pandemi seperti saat ini. Nah, banyak sebenarnya sudah lama namanya kalau kita mau membahas mental di kaderisasi.
utamanya isu-isu yang seperti ini ya, ini yang benar seperti itu. Jadi kita mendekat kebenaran itu orang memiliki otoritas. Jadi itu salah satu materi yang ada dalam polisi sedikit untuk teman-teman. Mohon maaf Kak, suaranya terputus-putus. Patah-patah Kak. Ya. Suaranya patah-patah Kak. Suaranya putus-putus. Bisa diulang Kak pertanyaannya? Bisa saya lanjut? Jadi mungkin pertanyaan saya kepada Kak Faiz, ketika membahas mana kemudian solusi yang kita bisa atau solusi yang bisa Kak Faiz tawarkan kepada kenapa ada publikasi itu kondisi ini misalnya virtual itu toh, tapi kemudian kesaran dari seorang pengkader yang di kader itu tidak kemudian kualitas yang tidak meninggi. Halo Kak, karena boleh. bagaimana meningkat secara kader pun yang di mungkin seperti itu. Halo. Gimana? Kak boleh lewat chat aja pertanyaannya karena tadi kurang jelas suaranya Kak. Suaranya putus-putus, saudara. Ya, mungkin itu kekurangan juga ketika memakai virtual artinya. Ya, iya, saya lewat saja. Ya, diingatkan kembali kepada teman-teman untuk kameranya diaktifkan ya dan mikrofonnya dimatikan untuk yang tidak dipersilakan berbicara. Terima kasih. Halo Kak, sudah selesai? Atau masih? Moderator, saran moderator, itu kan ada yang masih mau bertanya. Kasih aja. Selagi Giovanni masih mengetik buat pertanyaannya. Saran, Ji. Iya boleh karena ya sudah selesai ini Kak. Mengetik ya, boleh. Atau halo? Belum Kak. Oke, karena Kak Giovanni-nya masih bisa dari pertanyaan dari asrama Kak, bisa. Halo, mana tadi Kak Andi Murfid bisa bersilakan bertanya. Halo. Iya, halo. Halo. Siapa ini? Halo. Dengaran kan? Apa? 99 Kak. 99. Halo. Dari kapan 99? Kedengaran kan ini? Tes. Kedengaran, Kak. Oh ya. Saya sebenarnya cuma mau minta ya Kak, mungkin bisa dipersingkat ya Kak. Ya, saya cuma mau dipersingkat minta. Ya Kak, karena kita terbatas oleh waktu. Terima kasih Kak. Iya. Kamu ngomong malah jadi tambah panjang kan? Nah, cuma mau minta pandangannya aja. Kan dalam berorganisasi kan biasa ada kegiatan-kegiatan kan. Nah, biasa
kalau kita mau mengundang kader untuk kegiatan itu kan biasa lewat chat atau lewat telepon. Nah, tapi kadang kader yang datang itu sedikit. Nah, dari situ biasa kita jemput kader atas dasar kekeluargaan ini kan. Karena kan kita kekeluargaan kan sistemnya. Nah, bukan berdasarkan tuntutan kegiatan kan. Nah, tapi ketika kita jemput, nah ada statement yang keluar katanya lupa aku. Ada statement yang keluar, jangan kau mengemis kader. Organisasi nggak butuh orang-orang yang nggak mau ikut kegiatan. Nah, itu pandangan kakak bagaimana? Terima kasih. Jangan mengemis kader. Apa tadi? Jangan mengemis kader. Apa? Ya Kak, bagus. Jangan apa tadi Kak? Kan Jangan biasa mengemis kader ya. dalam berkegiatan kan kita butuh kader kan. Biasa kita hubungi kader. Iya. Apa tadi Ya, yang itu? ketika kita jemput kader ini, nah ada statement yang keluar katanya jangan mengemis kader karena organisasi nggak butuh orang-orang yang tidak mau ikut kegiatan. Nah, pandangan kakak bagaimana? Ya, boleh Kak Faiz untuk menjawab. Tadi yang bertanya. Siapa tadi yang bertanya? Kak Bagus. Kak. Ya, Kak Bagus. Oke, Kak Bagus. Atas nama kekeluargaan atau memang tuntutan kegiatan pertanyaannya? Pertanyaanku, halo apakah Kak Bagus, bisa dijawab? Karena tuntutan kegiatan? Atas dasar kekeluargaan, kita jemput. Iya, baik-baik. Kita kan keluarga toh. Nah, kita jemput nih. Nah, tapi ada statement yang keluar. Ada statement yang keluar dari netizen katanya, jangan kau mengemis kader. Organisasi nggak butuh orang-orang yang nggak mau ikut kegiatan. Definisi kekeluargaan dari Kak Bagus seperti apa? Ya, kita ajak dengan ramah. Kita kan satu daerah nih toh, sama-sama dari satu daerah. Ya, jadi kita jemput berdasarkan atas dasar keluarga kita jemput. Iya, definisi kekeluargaan menurut Kak Bagus itu apa? Sama-sama datang berkegiatan. Halo? Halo Kak Bagus. Kok macet? Oke, ya. Tergantung daripada bagaimana teman-teman definisikan apa itu kekeluargaan, apa itu, dan segala macamnya. Itu tergantung teman-teman bagaimana caranya teman-teman mendefinisikan itu. Pertanyakan kembali kepada teman-teman. Teman-teman kalau ada di posisi itu, apakah mau dilakukan diperlakukan seperti itu atau tidak. Nah, sebenarnya untuk persoalan metode teknis seperti ini itu saya kembalikan kepada bagaimana kulturnya teman-teman ada begitu. Tapi yang mau saya tekankan adalah mari juga memberikan ruang privasi kepada anggota kader-kadernya teman-teman. Tidak menuntut bahwa 1 kali 24 jam dan segala macamnya itu diwajibkan untuk berada di dalam kegiatannya teman-teman. Karena definisi untuk dalam kondisi relasi sehat, bukan organisasi menuntut
waktu kita organisasi menuntut waktunya kita secara keseluruhan. Harus tetap ada pembagian yang merata, harus tetap ada kejelasan kapan dia punya waktu senggang, kapan dia begini, dan segala macam. Bagi saya proses jemput-menjemput ini bukan sebuah kesalahan, kalau saya secara pribadi. Tapi dia bisa menjadi kesalahan ketika di situ di dalamnya ada proses pemaksaan. Lo kalau nggak mau ikut ini atas nama keluarga nih, begini, dan segala macamnya. Sorry, bagi saya itu adalah sebuah pemaksaan dan di situ saya sedikit keberatan memang. Bagaimana caranya teman-teman menjadikan kegiatannya teman-teman atas dasar kesadaran diri masing-masing orang adalah PR teman-teman pelaksana, PR teman-teman bagaimana kegiatannya tidak monoton, bagaimana kegiatannya teman-teman didasari atas karena misalnya saya ini orang yang mau dijemput. Karena saya ini butuh kegiatannya teman-teman, bukan sebagai penggugur proker saja. Jemput-menjemput atas nama persaudaraan, it's okay. There is no problem with that. Tapi yang menjadi masalah itu tadi, kalau misalnya memang dia keterusan, kalau misalnya teman-teman pelaksana menjadikan kegiatannya teman-teman itu sifatnya wajib. Dan membuat dirinya, misalnya Faiz ini adik-adik baru, itu teralienasi, terasingkan dari diriku sendiri, dari duniaku sendiri, dari peran-peranku yang lain, peranku sebagai seorang anak di matanya orang tuanku. Misalnya saya punya pacar, peranku sebagai seorang pacar di pacarku. Atau misalnya peranku sebagai anak kos yang tidak boleh pulang malam dan segala macamnya. Peranku yang punya aturan di dalam rumahku memang tidak boleh. Harus teman-teman membuat takaran-takaran kompromi seperti itu. Teman-teman ketika bertemu kasus seperti itu harus berkompromi seperti apa gitu. Tidak boleh ada keegoisan satu sama lain bahwa teman-teman harus ikut begini. Tapi kalau misalnya diajak-ajak ya menurut saya tidak ada masalah, tidak ada line, tidak ada garis yang dia lewati batas begitu. Mungkin seperti itu jawaban saya. Kalau misalnya ada bilang jangan mengemis kader organisasi yang tidak gitu tadi intinya jangan mengemis kader dan segala macamnya. Ya memang jangan harus mengemis kader. Hubungannya ini misalnya siapa tadi? Misalnya si Tiwi lah. Sorry ya saya sebut-sebut namanya Tiwi karena Tiwi yang paling saya kenal. Tiwi adalah kakak kaderku. Dia yang punya mini benteng di dalam organisasi. Saya ini orang baru. Hubungan antara si Tiwi dengan si saya bukan si Tiwi ini. Harus ada simbiosis mutualisme, harus ada saling keterbutuhan antara satu sama lain. Kalau teman-teman tidak menyediakan wadah yang membuat si orang ini untuk butuh ke itu artinya ada kesalahan yang seharusnya teman-teman introspeksi ke diri teman-teman. Ada apa ini? Kenapa ini orang-orang saya harus mengeluarkan effort yang lebih, bahkan sampai misalnya ada tanda kekerasan, ada tanda pemaksaan untuk teman-teman ikut. Kalau misalnya dia sudah ikut pengadaran, berarti di sini dia ada tataran, dia butuh sesuatu sampai dia mau join sama kita. Dan itu harus terrelasi dengan baik antara saya membutuhkan Tiwi dan Tiwi membutuhkan saya. Dalam tataran itu tetap relasi sehat, gitu. Next nih mungkin pertanyaannya. Baik, karena kita sudah terbatas oleh waktu, jadi kita tutup saja sesi kedua kita dan mohon maaf Kak Giovanni. Pertanyaan saya moderator. Kak, saya mau bertanya boleh Kak? Karena keterbatasan oleh waktu atau bagaimana Kak Faiz? Iya, mohon maaf teman-teman karena saya juga ini jam 9 itu ada acara keluarga. Jadi mungkin kalau teman-teman mau lanjut diskusinya teman-teman, internalnya teman-teman boleh. Saya terakhir kali karena tadi sudah terlanjur ngobrol sama Giovanni, kita selesaikan dulu pertanyaan daripada Giovanni dan mohon maaf ya teman-teman, pertanyaan Giovanni kita jadikan sebagai akhir pertanyaan di diskusi kita ini. Kalau misalnya juga ada hal-hal yang mau ditanyakan, tidak apa-apa langsung tanya saja ke Vinsky, nanti Vinsky sampaikan ke saya. Metode apa yang bisa kita gunakan dalam meningkatkan kesadaran dari yang dikader ketika organisasi mengadakan pengkaderan formal di kampus? Selain daripada persyaratan kewajiban, karena militansi selalu dijadikan konsep untuk meningkatkan kedisiplinan. Atensinya Kak.
Atensi enggak? Maafkan Kak Giovanni, enggak saya tahu ini atensi. Metode apa? Sebenarnya begini, saya selalu dipertanyakan tentang metode apa. Metode ini bisa lahir dari kerumusan konsepnya teman-teman, dari kulturnya teman-teman. Pembahasan metode itu teman-teman tidak bisa langsung dari Faiz, kemudian digeneralisir ke semua persoalan, tidak. Harus ada konsepnya teman-teman dulu seperti apa, harus bagaimana kulturnya teman-teman seperti apa, kemudian mengerucut bagaimana metodenya teman-teman. Karena metode itu dia sifatnya teknis dan taktis. Tidak bisa apa yang Faiz sampaikan itu dalam sifatnya metode, kemudian digeneralisir dalam seluruh kasus. Seperti itu. Nah, tapi kemudian kalau misalnya saya Faiz, ada di dalam ini, metode apa yang bisa kita gunakan dalam meningkatkan kesadaran diri yang dikader ketika organisasi mengadakan pengkaderan formal di kampus selain daripada persyaratan. Saya sebagai pribadi, jawaban pandangan pribadiku ini Giovanni. Saya sebagai pribadi yang bukan menjadi seorang pengkader, kemana datang? Harus datang di sini. Kamu kalau tidak mau datang, jangan datang. Saya sebagai seorang pengkader. Karena konsep tadi saya seperti itu. Dia harus punya tataran kebutuhan di saya, dan saya juga akan memberikan kebutuhan saya juga akan memberikan kebutuhanku ke dia. Kalau ini dua chemistry-nya sudah pas, mau lanjut sampai sejauh manapun, adekmu akan tongkrongi kok, adekmu akan datangi kok minta diskusi sampai tengah malam, sampai subuh, itu akan ada. Ketika dia merasa butuh. Kalau dia tidak mau, kalau bagi saya secara pribadi bukan tipe pengkader yang datang, karena ini kewajiban, karena kita gini, kalau nggak mau datang, nggak usah. Saya secara pribadi, metodeku seperti itu. Tapi sebelumnya memang harus ada langkah persuasif. Langkah persuasifnya, hey, ini keuntungannya kalau kamu datang begini. Tanpa ada di pembahasan kewajiban ya, keuntungan kamu datang itu begini, rasionalisasinya itu seperti ini keuntungannya. Kalau kamu tidak datang, itu nanti begini. Manfaat jangka panjangnya kalau kamu datang di dalam kegiatan saya itu seperti ini. Gitu. Harus dulu diterima ini secara keseluruhan, ini apa yang bisa dia dapatkan, apa manfaatnya. Kalau misalnya sudah teman-teman sampaikan dan dia tidak mau, berarti memang adik ini tidak membutuhkan daripada apa yang teman-teman mau sampaikan, dari apa teman-teman yang teman-teman promosikan, begitu. Kalau misalnya dia butuh, pasti datang. Dan atas nama inisiatif seperti itu yang sebenarnya bisa kasih langgeng ini kaderisasi. Kader-kader militan seperti itu. Karena tidak mungkin teman-teman dapatkan itu militansi kalau teman-teman selalu benturkan wajib ini, Dek. Kalau kau tidak ada begini, tidak ada. Akan patah di tengah jalan itu, Adek. Kenapa? Karena tidak datang atas nama inisiatif dan tidak datang atas nama kebutuhan. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Sama-sama, Giovanni. Mungkin kalimat penutup dari saya. Ya, saya tutup dulu ya, Vinsky. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah saya. Vinsky juga terima kasih banyak sudah sabar mau CP terus saya. Mohon maaf kalau misalnya saya punya salah kata dan ada kekurangan referensi juga dari saya kalau misalnya masih kurang. Semoga kita bisa bertemu di ruang-ruang diskusi lainnya. Dan saya sebagai orang yang belum ada di dalam tataran pengkader yang baik, itu masih perlu banyak belajar juga, dan terima kasih banyak teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi diri orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin teman-teman jangan keluar dulu ya. Karena sesi kedua sudah berakhir, maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk foto bareng ya. Dan sebagai dokumentasi dari PDM. Oke. Kak, sudah bisa? Oke. Sudah bisa dimulai, Kak? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dari awal sampai akhir acara ini. Dan mohon maaf jika saya ada salah dan
Mohon maaf jika saya ada salah dan sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari kajian rutin MSC pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kaderisasi adalah proses membingkai orang-orang untuk mewujudkan visi dan misi untuk membedakan dengan organisasi lain. Dan metode yang baik digunakan saat kaderisasi adalah menyesuaikan dengan kultur dan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan. Baik, sebelum saya menutup kajian rutin pada malam hari ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Awe Karin potongnya di salon asih. Saya tutup kajian ini. Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa di kajian MSC selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Vinsky. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sapa-sapa dulu itu anak Kaltara itu. Sapa-sapa. Sudah keluar kah? Sudah. Ini masih ada nih. Si Halo, Anu. Kak. Si siapa? Kakak, gimana Kak? Siapa ini? Halo kakak-kakak dari Kaltara. Kakak-kakak dari